Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa ja'alana biha as-su'ada'a fid dunya wad daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syafa'ati wal maqam. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina da'ina ila sabila rabbihim dinul islam, amma ba'du. Yang saya hormati rekanku Dewan Guru Madrasah Tsanawiyah Nurul Pahala, yang saya banggakan dan yang saya sayangi anak-anakku sekalian, siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Nurul Pahala yang insya Allah dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang tidak pernah lupa memberikan banyak nikmat kepada kita semua, seperti halnya nikmat yang kita rasakan sampai saat ini, yaitu nikmatul iman wal Islam. Lantaran kedua nikmat tersebut, kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari anak-anakku sekalian dan rekanku Dewan Guru sekalian, kita jaga iman dan takwa yang Allah titipkan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita meninggalkan dunia panah kecuali dalam keadaan membawa iman dan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Anak-anakku sekalian yang Pak sayangi, nikmat iman dan Islam yang merupakan nikmat terbesar dalam hidup kita, kita dapati, kita pelajari lantaran dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tidak salah dan tidak berlebihan apabila di bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan saat ini, yaitu bulan Rabiul Awal, kita segenap kaum muslimin mengadakan peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulullah tidak memerintahkan kita semua untuk mengadakan peringatan hari kelahiran beliau, sahabat-sahabat beliau tidak pernah mencontohkan mengadakan peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun bagi kita umat Islam perlu dan penting mengadakan peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun hari-hari besar yang lainnya, guna untuk syiarnya agama kita Islam. Yang kedua, rasa mahabbah cinta kita kepada beliau. Nabi bersabda, man ahabbani wa huwa ma'i fi jannati. Dan yang terakhir, ini yang penting dalam kita memperingati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita semua menghayati, menteladani kepribadian yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita semua sadar dan mau mengamalkan ajaran-ajaran beliau dan meneruskan perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jemaah sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah, Rasulullah adalah multifigur dalam memimpin. Dalam rumah tangga, beliau adalah kepala keluarga yang baik bagi anak dan istri-istri beliau. Di masjid, beliau adalah seorang imam, seorang khatib, seorang muallim yang menjadi sumber ilmu bagi sahabat-sahabatnya. Di masyarakat, beliau adalah seorang tokoh, uswatun hasanah. Dan melingkup yang paling luas, yaitu negara, beliau adalah seorang presiden, seorang khalifah. Di medan perang, beliau adalah seorang panglima.
yang ketika memimpin peperangan, beliau selalu memimpin peperangan tersebut pada garda yang paling depan, yang mana kepemimpinan beliau tersebut membawa kesuksesan yang gemilang. Pertanyaannya, anak-anakku sekalian, apa kunci sukses Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjalankan tugas kepemimpinannya sebagai Nabi dan Rasul? Anak-anakku sekalian yang Pak sayangi, di dalam kita memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang harus kita soroti bersama, yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan beliau. Adapun kunci sukses Nabi di dalam menjalankan tugas sebagai Nabi dan Rasul, beliau memiliki hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang serba maha. Bahasa kitanya itu dekeng. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hubungan vertikal yang intim kepada Allah melalui ritual sholat 5 waktu. Apalagi sholat tersebut kita lakukan secara berjamaah. Ditambah lagi dengan sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah. Rasulullah rutin melaksanakan nawafil seperti tahajud sampai kaki beliau bengkak, anak-anakku sekalian. Dan beliau walaupun sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosanya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam surga tanpa hisab, tapi ibadahnya seperti hal sholat beliau luar biasa. Beliau dalam sehari semalam tidak pernah putus berzikir, menzikirkan kalimat la ilaha illallah dan beristighfar, astagfirullah. Dalam sebuah riwayat, beliau dalam sehari semalam, anak-anakku sekalian, berzikir 70-100 kali. Padahal beliau adalah manusia yang bersih daripada noda dosa, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kesehariannya selalu mengawali kegiatan-kegiatan beliau dan mengakhiri kegiatan-kegiatan beliau dengan berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Nabi tidak berdoa, bahkan beliau ditawari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah anak-anakku sekalian, suatu ketika beliau sedang hijrah ke Taif, di mana beliau mendapat perlakuan yang tidak wajar dari warga Taif. Beliau dilempari dengan batu, sampai-sampai badan beliau yang mulia terluka. Tiba-tiba ada malaikat Jabal yang menghampiri beliau, yang tentunya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengatakan, wahai Muhammad, kalau seandainya engkau mengatakan iya, maka negeri Taif yang kecil ini akan saya balikkan sehingga rata dengan tanah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan santunnya berkata, wahai malaikat Jabal, jangan kau lakukan itu. Saya sebagai Nabi diutus Allah bukan untuk membinasakan, tetapi sebagai rahmatan lil alamin. Mereka melakukan ini semua latar belakangi karena mereka tidak tahu. Anak-anakku sekalian yang Pak sayangi, lantaran ibadah sholat, lantaran zikir la ilaha illallah, istighfar dan doa kita, inilah yang sebenarnya menjadi penyebab redamnya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadits qudsi, anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, kalau seandainya aku melihat perilaku manusia yang dicegah tidak tercegah, mereka senang melakukan perbuatan-perbuatan dosa maksiat, aku ingin mendatangkan azab sehebat-hebatnya bagi manusia. Tapi ketika aku melihat sebagian dari kaum umat Islam memakmurkan masjid,
Mereka mendirikan sholat berjamaah, berzikir dan beristighfar kepadaku dan berdoa kepadaku, sehingga niatanku ingin menyampaikan azab yang sebesar-besarnya menjadi tidak jadi adanya. Anak-anakku sekalian yang Pak sayangi, di kota Palembang adalah satu kota dari sekian banyak kota yang ada di Indonesia. Palembang adalah kota yang termasuk kota yang aman dari bencana, ya, dibanding dengan daerah-daerah yang lainnya. Kenapa? Karena di Palembang ini anak-anakku menunjukkan masih banyak orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Insya Allah kita semua yang mendengarkan tausiah ini adalah salah satu orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, kunci sukses Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam dakwanya menjalankan tugas sebagai Nabi dan Rasul. Beliau berdakwah menebarkan Islam dengan akhlak atau dengan moral, bukan dengan ancaman, bukan dengan iming-iming harta, uang, jabatan, dan lain sebagainya. Terlihat anak-anakku sekalian, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi seorang kafir yang hendak menjadi seorang muslim, setelah orang tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadah di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut dengan jujurnya, dengan terus terangnya mengatakan ke hadapan Nabi, "Ya Muhammad, aku sekarang sebagai seorang muslim." Iya, kata Rasulullah. Lalu orang itu dengan jujur mengatakan, "Ya Muhammad, aku belum bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat yang biasa aku lakukan. Aku masih senang berjudi, berzina, mencuri, dan perbuatan dosa lainnya." Bagaimana reaksi Nabi, anak-anakku sekalian, ketika mendengar kejujuran orang tersebut? Beliau tersenyum dan mengatakan, "Tidak apa. Tapi maukah engkau mulai sekarang berjanji denganku? Mulai sekarang engkau berjanji tidak berbohong. La tukadzib." Lalu Rasulullah dan orang ini sepakat. Dan orang ini dalam perjalanan pulang, beliau berpikir, luar biasa Islam, agama yang tidak menyulitkan. Saya sudah terus terang di hadapan Rasulullah, tetapi Rasulullah dengan santainya meminta satu hal saja kepadaku untuk tidak bohong. Mudah sekali Islam. Singkat cerita anak-anakku sekalian, orang ini ketika hendak melakukan perbuatan zina, hendak melakukan perbuatan mencuri, hendak melakukan perbuatan judi dan dosa-dosa yang lainnya, tak berpikir dia, berperang malaikat dan setan yang ada pada dirinya. Di dalam hatinya dia berkata, kalau saya nanti ketemu dengan Rasulullah tiba-tiba bertanya kepadaku, apakah kamu kemarin berjudi? Apakah kamu minggu yang lalu berzina? Apakah kamu bulan yang lalu mencuri ataupun perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya? Apabila saya katakan iya, maka saya akan dihukum. Kalau sebaliknya saya mengatakan tidak, berarti saya telah berbohong. Tentu saya akan mendapatkan dosa. Sehingga pada setiap melakukan perbuatan maksiat, orang tersebut tidak jadi melakukan perbuatan dosa. Pada akhirnya orang ini menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sadaqta ya Muhammad, benar kau ya Muhammad. Kau minta tidak yang lain-lain, cuma satu. Tetapi pengkolnya ya Muhammad, saya tidak bisa berkutik." Sehingga sahabat ini pada akhirnya menjadi orang yang soleh, sahabat yang terbaik, dikarenakan satu permintaan Rasul, jangan berbohong. Anak-anakku sekalian, adakah satu kisah lagi yang sungguh menyukai hati kita, betapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlaknya yang mulia menghadapi seorang Yahudi yang buta,
tua yang pekerjaannya adalah mengemis di kota Madinah, di mana seorang Yahudi buta ini sambil meminta-minta berteriak-teriak di kerumunan pasar tersebut, "Wahai manusia, jangan engkau mengikut orang yang bernama Muhammad, karena Nabi Muhammad itu adalah orang yang bohong, yang membawa ajaran sesat." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati orang tersebut dan berkata, "Wahai bapak, sudah makan belum? Sudah minum belum?" Lalu orang tersebut diberi makan oleh Rasulullah, diberi minum oleh Rasulullah, sampai berjalan beberapa bulan ke depan. Sampai suatu ketika Rasulullah sakit dan beliau meninggal dunia. Dan kebiasaan baik ini dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang mana Abu Bakar As-Siddiq ini agak berbeda dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah memberikan makan kepada seorang Yahudi tua tersebut, beliau menghancurkan makanannya terlebih dahulu sehingga orang tua tersebut mudah dan enak mencerna makanan. Lain halnya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq langsung saja memasukkan ke dalam mulutnya. Lalu orang tua Yahudi tadi berkata, "Wahai pemuda, kenapa kau hari ini berbeda seperti yang sebelumnya di dalam memberi makan kepada aku?" Lalu Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Wahai bapak, apa yang berbeda? Kalau orang yang sebelumnya memberi makan saya, makannya dihancurkan terlebih dahulu sehingga saya enak meminumnya. Lemah lembut sekali orang tersebut. Kenapa engkau tidak seperti dia? Kemana orang itu?" Lalu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Bapak, orang yang biasa memberi makan dan minum beberapa hari yang lalu telah sakit dan saat ini telah meninggal dunia. Dan saya melanjutkan kebiasaan baik orang tersebut." "Siapa nama kamu?" kata orang Yahudi ini. "Saya Abu Bakar As-Siddiq, sahabat beliau." "Siapa orang tersebut yang telah meninggal dunia?" "Itulah kakek junjungan kami, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Ketika seorang Yahudi itu mendengar nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kakek itu menangis sejadi-jadinya. Pada akhirnya di hadapan Abu Bakar As-Siddiq, orang tua Yahudi tersebut mengatakan, "Saksikan ya Abu Bakar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah." Bapak Ibu, rekanku Dewan Guru yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang Pak banggakan. Inilah kisah singkat akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita teladani bersama, dan masih banyak lagi teladan-teladan yang dapat kita ambil dari kehidupan yang mulia dalam kita memperingati Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebih Pak minta maaf kepada Allah. Kita bersama mohon ampun. Tetap semangat anak-anakku sekalian di dalam belajar di masa pandemik ini. Ikuti semua kegiatan-kegiatan baik di luar rumah maupun di rumah, terutama keluar rumah, dengan terus mengikuti protokol kesehatan yang telah diarahkan oleh pemerintah kita. Sekian dan demikian, kurang lebih Pak minta maaf. Pada Allah kita bersama mohon ampun. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.